Selamat malam pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberlakukan kurikulum darurat di mana satuan pendidikan dalam kondisi khusus bisa memakai kurikulum yang sesuai kebutuhan peserta didik. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya Fazilah Kairnisa. Demonstrasi mahasiswa Teknik Universitas Andi Jema di Palopo, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan dipicu salah satu dosen yang memaksa mahasiswa membuka gedung rektorat. Demo mahasiswa Teknik Universitas Andi Jema di Palopo, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan diawali oleh salah satu dosen yang memaksa mahasiswa membuka gedung rektorat. Mahasiswa yang tetap ingin menyegel gedung kemudian terlibat adu mulut yang berlanjut dengan aksi saling dorong. Dalam demo ini, mahasiswa menuntut penurunan atau penggratisan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara beberapa waktu lalu. Para mahasiswa berjanji akan terus berdemo jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi di Kelurahan Kunciran Jaya, Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menolak eksekusi lahan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Tangerang. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menghadang pihak Kecamatan Pinang, Kota Tangerang di lokasi penggusuran lahan yang berada di Kelurahan Kunciran Jaya, Kota Tangerang. Pihak Pengadilan Negeri Tangerang membacakan surat putusan eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi yang berada di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kota Tangerang. Pengosongan lahan dilakukan lantaran pihak pemohon yang merupakan pemilik lahan merasa ada pihak-pihak yang mengklaim dan menyalahgunakan lahan miliknya. Atas putusan tersebut, ratusan pihak penjaga dari PT Tangerang Matra RE atau pihak tergugat siang tadi mengepung kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang hingga menimbulkan kericuhan. Mereka tidak diterima lahan yang selama ini diklaim PT Tangerang Matra RE telah dimenangkan oleh pihak pemohon. Personil kepolisian dan petugas kecamatan langsung mengamankan massa sehingga massa bisa dihalau meninggalkan kantor Kecamatan Pinang, Tangerang. Ratusan warga di Bekasi, Jawa Barat memblokir pembangunan ruas tol Cimanggis-Cibitung pada Jumat sore. Kemarahan warga akibat tanah milik mereka seluas 4,2 hektar yang terpakai pembangunan jalan tol tak kunjung dibayar oleh pihak kontraktor. Ratusan warga Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, memblokir ruas tol Cibitung-Cimanggis dan menyegel gerbang tol Jatikarya 1. Berbagai spanduk kecaman seperti permintaan pembayaran serta jangan dipasang di setiap sudut jalan tol. Warga menuntut pembayaran lahan mereka seluas 4,2 hektar yang dipakai pihak kontraktor untuk pembangunan jalan tol. Warga juga meminta agar ruas tol tidak dibuka dulu sebelum pembayaran mereka dilunasi. Pokoknya hak gua harus dibayar. Ini adalah untuk menuntut hak kami berkenaan dengan masalah jalan tol agar jangan diresmikan. Kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk tidak meresmikan tol ini sebelum dibayar kepada kami semua ahli waris. Sampai sekarang ini sudah 21 tahun kami menderita dan belum pernah dibayar sepeser pun. Pemirsa, seorang supir truk meninggal dunia secara tiba-tiba di belakang kemudi mobilnya di Cakung, Jakarta Timur. Korban ditemukan tidak sadarkan diri dengan kondisi mobil terperosok ke selokan.
Sukamto, sopir truk angkutan onderdil perakitan mobil ini ditemukan meninggal dunia di kendaraannya saat melintas di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pria berusia 53 tahun ini meninggal di belakang kemudi kendaraannya, diduga karena serangan jantung. Saat ditemukan, korban sudah tak sadarkan diri saat truk masih melaju dari arah ujung Menteng menuju Pulau Gadung. Akhirnya truk menabrak pembatas trotoar dan terperosok ke selokan. Rekan korban sesama sopir yang melintas tak lama setelah truk Sukamto terperosok ke selokan, tak mengira korban meninggal di tempat. Terus itu Pak security saya suruh minggir, Pak tolongin Pak temennya ya. Terus saya minggir sini, mobil saya ikut jeblos gitu. Oh gitu. Iya. Itu mobil bapak di depan? Iya, mobil saya itu. Betul. Wah, ini udah jeblos juga sama? Udah jeblos. jeblos. Dari awal mulai, jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kira-kira jam berapa? Jam 5-an Pak. Jam 5. Berapa lewat mobil udah jeblos? Udah. Keluarga korban yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis saat korban dievakuasi ke ambulan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSCM untuk diotopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelajar nyaris tewas tersengat listrik karena mengejar layang-layang di Padang, Sumatera Barat. Remaja 15 tahun itu bahkan terpental sejauh 10 meter karena tersengat listrik. Seorang pelajar tak sadarkan diri usai tersengat listrik bertegangan tinggi di Padang Utara, Sumatera Barat. Ia tersengat listrik saat mengejar layang-layang hingga ke atas rumah warga di daerah Alai. Petugas berhati-hati mengevakuasi korban karena aliran listrik masih menyala. Saat dipindahkan ke mobil polisi, keluarga korban histeris membuat proses evakuasi terkendala. Polisi mengatakan saat memanjat atap rumah, remaja 15 tahun itu memegang salah satu kabel listrik yang karet pembungkusnya terkelupas. Korban pun terpental sejauh 10 meter dan tak sadarkan diri. Nah, jadi pada saat dilihatnya layang-layang terbang, maka dia berusaha untuk mengejar. Pada saat itu menaiki rumah tingkat 3, yang itu ada kabel yang telanjang, sehingga pada saat itu dia memegang kabel. Akhirnya dia terpental dengan ternyata kabel itu memiliki arus listrik yang lebih kuat gitu. Akhirnya korban bisa selamat setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kini korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 begal yang kerap beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta dalam aksi kejar-kejaran. Setelah polisi melepas tembakan peringatan, kedua begal pun menyerah dan digiring ke kantor polisi. Tim Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengejar 2 begal yang berupaya melarikan diri ke sebuah perkebunan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar kedua begal ini berhenti. Kedua begal yang pernah beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta pada malam Idul Adha lalu ini akhirnya menyerah. Di rumah? Iya, bener, di sebelah mana kamu sembunyiin? Di atas lemari Pak. Ada ya? Ada Pak. Udah, ayo jalan. Iya Pak. Polisi meringkus kedua begal ini dan membawanya ke Mapolsek Cempaka Putih untuk diperiksa lebih lanjut. Kini polisi terus memburu begal lainnya dan penadah sepeda motor curian yang masih buron. Tersangka inisial AM RV berkaitan dengan kejadian malam takbiran kemarin beberapa hari yang lalu telah terjadi kasus 365 dalam kurung perampokan. Dalam melancarkan aksinya, kedua begal dan gerombolannya tega membacok korbannya hingga terluka parah. Kemudian para pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah pabrik yang berada di kawasan industri Bogorindo, Sentul, Bogor, Jawa Barat, ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik itu menghanguskan sejumlah bangunan pabrik.
kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Bogorindo Sentul, Bogor, Jawa Barat terjadi pada pukul 14 siang tadi. Menurut petugas pemadam, kepulan asap tebal terlihat di lokasi sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Api cepat membesar, selain karena cuaca yang panas juga karena banyaknya material berbahan plastik mudah terbakar. Kemungkinan ini kalau ini kan multi ya, penyelidikan karena di ini ada informasi ini pabrik kimia juga, unsur plastiknya banyak, jadi lumayan agak lama dan terlihat asapnya juga unsur plastiknya tinggi, jadi ya harus kerja ekstra. Dugaan sementara, api berasal dari percikan arus pendek listrik yang menyambar bahan kimia mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 3 jam, 12 unit mobil pemadam dari kota dan Kabupaten Bogor diterjunkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasca kebakaran pada Jumat pagi dini hari, asap masih terlihat di sisa puing-puing bangunan kios Pasar Timbul Barat, Petamburan, Grogol, Jakarta Barat. Warga terdampak terus menyirami dengan air agar api benar-benar padam. Kebakaran di Pasar Timbul Barat, Petamburan, Grogol, Jakarta Barat pada Jumat pagi dini hari. Hingga Jumat malam hari ini kami masih melihat adanya timbulan asap di sisa puing-puing bekas kebakaran. Kita akan mencoba mendekat di sini, mengingat ada salah satu warga yang masih membantu menyiram agar tidak munculnya kebakaran kembali. Coba bergabung dengan saya. Selamat malam, Pak. Malam. Boleh, Pak, bergabung berdiri di sini, Pak? Karena medannya cukup susah, pemirsa. Dengan Bapak siapa nih? Indra. Pak Indra, boleh dijelaskan nggak apa aktivitasnya sekarang? Ya, di Kisah aja punya warung di sini, ada 4. Itu malam sekitar jam 2. Api tadinya lampu mati dulu. Terus setelah malam mati ada konslet. Jadi gitu. Terus Pak Indra, ini kan kami masih melihat ada beberapa asap nih. Terus Pak Indra membantu untuk mungkin pendinginan ini ya, Pak? Iya. Mungkin kenapa, Pak? Ada yang timbul ini apa, Pak? Ini karena ada arang batok ini semuanya arang batok. Jadi dia di bawahnya masih ada apinya gitu. Jadi kalau nggak disiram sampai supaya jangan sampai ada asapnya gitu. Ya, jadi kalau udah dipastikan asapnya udah nggak ada, berarti ya apinya udah nggak ada. Bapak pemilik kios di sini? Ada. Bapak, apakah nanti tidak ada pemadam kebakaran mungkin membantu ini, Pak, sehingga Bapak berinisiatif untuk menyiram sendiri? Ya karena udah kejadian begini, gimana ya? Ya udah ya dari pagi kita udah ya kerjasama, kita rame-rame aja gitu. Kalau sama kita masyarakat aja. Mungkin Pak Indra, pemilik kios di sini sudah ada niat baik belum dari pihak manajemen bagaimana nantinya ke depan? Oh, itu belum tahu, belum ada solusinya gitu. Mungkin harapan ke depan seperti apa nih, Pak Indra? Ya mungkin ya harapannya ke depan ya biar ini yang kebakar ini kan tempat penampungan ini sebenarnya. Jadi yang ini kan dibangun kan buat bangunan ini udah biar secepatnya aja gitu. Cepatnya aja gitu nih. Terima kasih Pak Indra, turut berduka ya Pak, semoga cepat pulih ya Pak. Silakan dilanjutkan. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu warga yang juga pemilik kios yang ada di sini. Dan informasi yang kami dapatkan memang ada 190 kios terdampak, yaitu ludes, hangus dimakan oleh si jago merah dan juga 20 rumah kios. Dan akibatnya mereka harus tertahan atau tidak ada untuk transaksi berdagang sementara waktu. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, 190 kios pasar dan 20 rumah di Grogol, Jakarta Barat ludes terbakar dini hari tadi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios pasar. Kepulan asap masih keluar dari sisa-sisa kebakaran yang terjadi di Pasar Timbul, termasuk kios yang menjual tabung gas LPG. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios pasar yang menjalar ke bangunan lainnya. Setidaknya 190 kios dan 20 rumah ludes akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Kebakaran di Pasar Timbul, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjadi Jumat dini hari. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lain. Sebelum terjadi kebakaran, muncul percikan api dari salah satu kios agen gas LPG. Bahkan sempat terdengar suara ledakan sebelum kobaran api semakin membesar. Sebanyak 30 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu banjir kembali melanda Kecamatan Bayabunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya akses Trans Sulawesi kembali lumpuh. Tingginya curah hujan, banjir kembali melanda Kecamatan Bayabunta, Luwu Utara. Derasnya air membuat jalur Trans Sulawesi kembali tergenang. Jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang 13 Juli lalu pun kembali jebol. Para pengendara terpaksa berbalik arah dan mengambil jalur alternatif yang berjarak puluhan kilometer.